Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Aqidah Lum'atul I'tiqad. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menukilkan ucapan Al-Imam Shinqiti rahimahullah, ya, sahibu tafsir Adwa'il Bayan, ya, Al-Imam Shinqiti rahimahullah. Beliau adalah seorang alim min ulama'i tafsir. Beliau memiliki kitab, ya, judul kitabnya Adwa'ul Bayan. Apa judul kitabnya? Adwa'ul Bayan. Beliau adalah seorang berkebangsaan Afrika dan salah seorang murid atau salah seorang guru senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berangkat dari negerinya, ya, yang sebelumnya beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau berpindah tempat belajarnya. Ketika beliau masuk kelas, tiba-tiba masuk Shinqiti, ya, masuk Shinqiti. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam hatinya, ini guru yang mau saya belajari. Saya meninggalkan guru saya Syekh Nasir Sa'di, tiba-tiba saya dapat guru modelnya seperti ini. Karena memang penampilannya yang sangat sederhana, apalagi beliau seorang Afrika, berkulit apa? Berkulit hitam. Ya, ini saya jangan-jangan salah pilih guru ini. Saya meninggalkan guru saya, dapat guru seperti ini. Dan subhanallah, ketika Al-Imam Shinqiti rahimahullah mulai menjabarkan pelajaran, mulai mensyarah, ya, materi yang sedang beliau syarah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ini baru seorang syekh. Ini baru seorang guru yang memiliki ketajaman di dalam apa? Ya, di dalam berfikir dari sisi ilmu yang beliau miliki. Bahkan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, ya, Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau ketika ditanya apakah beliau bertemu dengan Al-Imam Shinqiti rahimahullah, dengan bangganya beliau berkata, saya pernah bertemu dengan Al-Imam Shinqiti rahimahullah. Walaupun beliau tidak sempat belajar dengan Al-Imam Shinqiti, tapi beliau apa? Sempat melihat dan berbicara dengan Al-Imam Shinqiti. Dan tentu bisa melihat kekokohan ilmu beliau dari apa? Kitab tafsir yang beliau punya. Apa kitab tafsirnya tadi saya sebutkan? Adwa'ul Bayan. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana akan kita jelaskan sedikit, ya, kaidah-kaidah di dalam ilmu Al-Quranul Karim. Taib. Beliau menyebutkan ada 3 poin penting di dalam kita mengenal akidah, terkhusus akidah al-asma wa sifat. Taib. Nah, hendak ya Bang Biru nih. Apa ucapan Al-Imam Shinqiti rahimahullah tentang kaidah dalam memahami akidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu? Sempat meroja, ya? Sempat? Nggak sempat? Oh, itu. Qadarullah wa syafa'ah. Baik. Hendak ya rahmat. Al-Imam Shinqiti yang kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ada 3 kaidah di dalam memahami akidah. Nah, apa saja? Nasi tahu. Nasi tahu, kan? Tapi nak ya Taufik. Nah,
Taib. Yang pertama, yang paling mengenal, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Iya, yang kedua, Taib, yang paling mengetahui di antara manusia tentang Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau orang yang paling bisa dijadikan rujukan dalam kita mengenal Allah. Yang ketiga, ya, dikarenakan manusia itu memiliki keterbatasan dalam ilmu, yang dia tidak bisa mencakupi segala sesuatu daripada ilmu, maka cukup bagi dia apa? Menerima apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penetapan apa? Akidah. Bisa difahami sebagaimana kita nukilkan ucapan Al-Imam Az-Zuhri. Anda ke Effendi, apa ucapan Al-Imam Az-Zuhri dalam masalah ini? Allah yang menjelaskan agama ini. Ya, terus Nabi yang membawa agama ini dan kita cukup mengikuti dan mengimani. Nah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau berkata, "Alallahil bayan wa 'ala Rasul balagh wa 'alaina taslim." Allah yang menurunkan agama ini, yang menerangkan agama ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini. Adapun kita apa? At-taslim, menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kita menyebutkan juga bahwasannya at-ta'til, orang-orang yang menta'til dari sifat-sifat Allah, ada yang itu at-ta'til al-kulliyah dan ada at-ta'til al-juz'iyah. Siapa yang mereka menta'til dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah secara kulliyah, secara keseluruhan? Baik, mohon maaf saya belum hafal semua nama yang ada di sini. Antum siapa namanya? Ya. Muhammad Reza Kamal. Panggilannya Muhammad. Kamal, Masya Allah, di ujung ya. Indah ke Kamal. Al-Mu'attil, orang-orang yang menafikan sifat Allah secara kulliyah, siapa mereka? Al-Jahmiyah. Jahmiyah adalah orang-orang yang mereka menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan satu saja bagi Allah, apa itu? Wujud. Nah, kemudian orang-orang yang mereka menafikan al-juz'iyah, sebagian mereka tetapkan dan sebagian mereka nafikan. Siapa mereka? Antum di sampingnya Kamal siapa namanya? Ya. Muda. Mulia. Hendak yang mulia. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat lainnya. Oh, afwan. Antum siapa namanya? Ya, Rizki. Ini baru pertama hadir. Yang kedua, minggu yang lalu hadir. Hendak yang kedua, yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka menetapkan apa? Nama bagi Allah dan menghilangkan apa? Sifat. Mereka tidak menetapkan sifat. Kemudian yang lainnya, hendak Bang Said. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat lainnya. Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah wal Kullabiyah. Ya, nanti akan kita sebutkan silsilah hubungan di antara Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah wal Kullabiyah. Ya, kita akan sampai pada babnya. Itu sering dengar ya, Asy'ariyah wal Kullabiyah wal Maturidiyah ini adalah saudara kandung. Ya, dan hakikatnya memiliki persamaan dalam sisi akidah. Jelas ya? Baik. Kemudian semua dari kalangan ahlu ta'til, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan kebatilan mereka. Apa dalil yang mereka gunakan? Baik. Antum hadir minggu lalu. Apa dalil yang mereka gunakan? Ayatnya. Nasi tahu. Ainda ke Andika. Laisa kamitsli syai'un wa huwa Taib, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita menyebutkan semua dari kalangan al-mu'attilah, al-juz'iyah, ataukah al-kulliyah, ataukah ahlus sunnah, mereka menggunakan ayat ini sebagai apa? Dalil buat mereka. Taib. Bagaimana orang-orang Asy'ariyah berdalilkan dengan ayat ini? Hendak ya Rezi? Urutannya dulu.
Bagaimana orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak beristiwa, Allah tidak punya tangan dengan ayat ini. Bagaimana mereka berdalil? Atau jalannya mereka berdalil dulu? Hah? Nasib? Hah? Nggak ada murojaah. Besok-besok kalau nggak ada murojaah saya suruh berdiri ya. Hah? Berarti kalau nggak murojaah suruh hafal hadis, 10 hadis. Minggu yang datang harus setoran 10 hadis. Setuju? Hafalan 10 hadis. Hah? 1 hadis. 1 hadis gampang. Hah? Baik. Nah, siapa saya tanya nih? Hah? Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, itu beliau paling suka tanya orang yang bersembunyi di balik dinding. Siapa di balik dinding? Aris? Hah? Syekh Mukbil rahimahullah terkadang tidak baik orang-orang yang bersembunyi di dinding maju ke depan, kata Syekh. Siapa yang bisa menjawab? Antum siapa namanya? Subhan. Zuwanda. Masya Allah. Aindak ya Zuwanda. Baik, pertama mereka permisalkan. Ketika mereka mendapatkan di dalam nas Al-Quran istiwa, ya atau tangan, maka kemudian mereka permisalkan dengan apa? Tangannya makhluk, tangan Allah. Berarti Allah punya tangan seperti kita. Dipermisalkan. Kemudian apa? Berarti kalau seandainya tangan Allah sama dengan tangan kita, berarti bukan tangan ini maksudnya, dita'til maknanya. Kemudian apa? Ditakwil. Tangan di situ maknanya apa? Kekuasaan. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ketika dikhabarkan dalam Al-Quran Allah punya tangan, maka Allah tidak punya tangan. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Apakah ini kita ridhoi padilan yang seperti ini? Lam nardha bihi. Kita tidak ridho. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana jalannya Ahlus Sunnah dalam memahami ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Nah, hendak ya. Taib. Siapa saya tanya? Hendak panggil. Bagaimana Ahlus Sunnah mereka berdalilkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Ya. Ya. Taib, Ahlus Sunnah ketika mereka mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim Allah mengkhabarkan Allah punya tangan, Allah mengkhabarkan Allah beristiwa, maka mereka mengisbatkan tanpa apa? Mentamthil. Mereka mengisbatkan sifat-sifat bagi Allah dan mereka tidak tamthilkan. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah beristiwa, tetapi istiwanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, sepertiga malam ke langit dunia, maka turunnya Allah tidak sama dengan turunnya apa? Makhluk. Kalau makhluk turun, kita turun dari toko ini jadi kosong. Ya enggak? Ini turunnya makhluk. Adapun turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya tangan, iya Allah punya tangan. Tangannya Allah laisa kamitslihi syai'un. Tangannya Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Allah beristiwa, iya Allah beristiwa. Laisa kamitslihi syai'un. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya apa? Makhluk. Ini thariqahnya Ahlus Sunnah dalam menetapkan apa? Akidah. Karena kita tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda bisa menjamin ketika Allah mengkhabarkan Allah punya tangan kemudian artinya ada kekuasaan? Atau artinya kekuatan? Apakah Anda pernah melihat Allah? Nah, kalau seandainya itu kita tidak mampu mengetahuinya, kembali kepada kaidah yang tadi kita sebutkan. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tidak punya jalan kecuali apa? Mengikuti apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan insyaallah hari ini, malam ini saya akan lebih menguatkan, pembahasan tentang tamthil, tentang ta'til, tentang takyif,
tentang tafwid sehingga antum paham apa itu tamthil, apa itu ta'til, apa itu ta'wil, apa itu tafwid dan apa itu apa? At-takwif. Bisa difahami ya? Baik. Kita baca sambil kita baca. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik. Sudah dapat? Ahata bi kulli syai'in ilma wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hikman. ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. Dapat? Dapat ya? Nah, nanti bagusnya saya punya kitab satu, jadi saya bisa tahu nanti halaman berapa antum. Halaman berapa? Halaman 4 ya, dibuka di halaman 4. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, dan segala sesuatu ini diliputi oleh apa? Oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu diliputi oleh ilmu Allah tabaraka wa taala. Wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hikman. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menguasai ya seluruh daripada makhluknya dengan keizzahannya Allah, dengan hikmah. Faham di sini? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qahr, sifat berkuasa. Namun berkuasanya Allah dibangun di atas hikmah. Bisa difahami? Ada orang punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya tidak dibangun di atas hikmah. Faham di sini? Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang mutlak, dan di balik itu ada apa? Hikmah. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmah di dalamnya, apapun itu. Bisa difahami? Baik. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman, dan meliputi segala sesuatu itu rahmatnya Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu senti pun ruang yang ada di muka bumi ini kecuali di situlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya Allah kita bisa hidup. Dengan rahmatnya Allah laut ada pada posisinya. Dengan rahmatnya Allah gunung ada pada posisinya. Dengan rahmatnya Allah langit bisa diteduhi oleh manusia. Itu semua dari apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tidak akan tegak di yaumul qiyamah, ya, sampai tidak ada satupun lagi yang mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak ada satupun lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatnya Allah hilang di muka bumi ini. Ketika hilang rahmatnya Allah di muka bumi ini, yang tidak ada yang dirahmati lagi, karena tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka apa? Tidak ada faedah Allah mengekalkan bumi ini, maka bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di antara kalian dan apa yang ada di belakang kalian, dan kalian tidak akan bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak bisa meliputi apa yang ada di sisi Allah, maka kata Syekh, mausufun bima wasafa bihi nafsahu. Maka kita sifati Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah sifati kepada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini thariqahnya Ahlussunnah. Ahlussunnah di dalam ya memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mensifati sifat-sifat bagi Allah apa yang Allah sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sifatkan dirinya punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Allah tetapkan, Allah sifatkan dirinya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Namun apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Jelas di sini? Baik. Wa ala lisani nabiyil karim, dan juga dengan apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada inti pembahasan kita. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Atau ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Ada enggak? Fendi coba baca. Dapat semuanya?
Nah, coba baca. Qulu ma ja'a fi al-Qur'ani aw Al-sahha anil Mustafa alaihi assalamu min Min sifati rahman wajabal imani wajibal imanu bihi. Baik. Wa kullu ma jaa fil Qur'an as-sahha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir rahman wajibal imanu bihi wa talaqqi bi taslim wal qubul wa tarku ta'arrud lahu birrad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa ma ashkala min dhalika ithbatan wajaba ithbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrud li ma'nahu wa naruddu ilmuhu ila qailihi wa naj'alu ihdatahu ala naqilihi ittiba'an li tariqi rasikhina fil ilmi alladhina athna Allahu 'alaihim fi kitabihil mubini biqaulihi subhanahu. Ya, antum harokatkan apa yang saya baca, ya, harokati. Ya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili limutashabihi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah faja'ala ibtigha'a ta'wil alamatan ala zayghi wa qarnihi bi ibtigha'i al-fitnah fi dhammi thumma hajabahum amma ammalu wa qata'at 'amahum amma qasadu biqaulihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Baik, ini kalimat butuh pembahasan yang panjang. Saya artikan dulu, kemudian kita artikan per kalimat dari ucapan Syekh rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Dan seluruh apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan apa yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sifatir rahman, dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita imani. Apa kata beliau? Wajib untuk kita imani. Wa talaqqihi bitaslim wal qubul, dan wajib untuk kita menerima dengan dengan lapang dada. Ya, wa tarku ta'arud lahu birrad, dan kita meninggalkan untuk menolak dari apa? Dari lafaz-lafaz yang dikhabarkan dalam Al-Qur'an tersebut. Iya. Wa ta'wil, ya, apakah dengan dia mentakwil, apakah dia dengan mentashbih? Akan saya jelaskan apa itu ta'wil, apa itu tashbih. Dengan dia mentamthil, apa itu tamthil, akan saya jelaskan. Wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatu lafdhan, atau yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetapkan lafadznya dan kemudian kita tinggalkan maksud dan maknanya. Nah, di sini ada poin penting. Ya, ada poin penting ayyuhal ikhwah. Saya isyaratkan dulu, para ulama berselisih pendapat. Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, apakah beliau dalam masalah akidah asma wa sifat beliau berkeyakinan al-tafwid ataukah tidak? Faham ya? Di antara tokoh-tokoh yang mereka memiliki pemikiran at-tafwid dalam asma wa sifat Allah adalah siapa? Hasan al-Banna. Hasan al-Banna, tokoh ikhwan muslimin dalam masalah akidah, dia memiliki pemikiran apa? At-tafwid. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, ya, kita katakan ya, tangan, tapi kita tidak tahu apa itu tangan. Allah yang lebih tahu apa itu tangan. Faham? Allah yang lebih tahu apa itu tangan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, iya, Allah punya tangan. Tangan adalah tangan. Tapi bagaimana tangannya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau mereka menerima lafadznya tapi menolak apa? Maknanya. Faham di sini? Nanti akan saya jelaskan. Isyarat saja. Dan para ulama menyebutkan daripada kelompok ahli bidah yang paling berbahaya dalam masalah asma wa sifat adalah al-mufawwid.
Kelompok apa? Al-Mufawwid. Nah, disinilah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Apakah Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah beliau mufawwid ataukah tidak mufawwid? Akan kita jelaskan nanti. Jelas ya? Baik. Kemudian saya artikan. Dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah yang mengucapkannya. Jadi kita tidak tahu istiwa apa. Tidak tahu saya istiwa itu apa. Sementara akidahnya Ahlussunnah mengatakan apa? Istiwa adalah istiwa, sesuatu yang sudah maklum. Mafhum? Baik. Wa naj'al ahdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan maksud dan tujuannya yang menukilkannya. Siapa yang menukilkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang rasikhin, yang dalam ilmunya, yang Allah telah memuji mereka dalam kitab Al-Qur'anul Karim dengan ucapannya, dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata kami beriman dengan apa yang datang dari Allah, dan apa yang sesungguhnya kami beriman kepadanya dan beriman apa yang ada di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa qala fi dhammi, Allah menyebutkan mencela orang-orang yang mereka menginginkan mentawil, ya. Fa ammal ladzi, dan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, mereka menginginkan apa yang tersamarkan, dan mereka menginginkan dengannya fitnah, dan mereka menginginkan dengannya mentawil, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Ini kita agak ini ya, suaranya jelas gak? Tapi saya agak lelah berbicara. Nggak bisa di setel lagi. Baik. Perhatikan baik-baik. Kita jelaskan. Wa kullu ma jaa fil Qur'an awsaha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan seseorang di dalam memahami Al-Qur'anul Karim, dia hanya satu jalan. Ya, hanya berapa? Satu jalan. Adapun ketika dia memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua jalan yang harus dia tempuh. Iya. Adapun pada Al-Qur'anul Karim, seseorang tidak butuh untuk menanyakan ini ayat sahih atau tidak sahih. Nggak perlu ditanyakan. Ini ayat rawahu siapa? Nggak perlu. Selama ayat tersebut ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka apa? Itulah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Nggak perlu dipertanyakan. Namun yang harus dipertanyakan, apakah ayat ini sesuai pendalilan pada bab ini ataukah tidak? Ini perlu ditanyakan. Paham di sini? Tidak semua orang-orang yang mereka membawa ayat-ayat Al-Quran, maka apa? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa difahami. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, amantu billah wa bi muradillah, amantu bir rasul wa bi muradir rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah, dan juga aku beriman dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga aku beriman dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ketika kita membawa ayat Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat kita iman tidak apa yang datang dari sisi Allah? Iya. Dan juga kita harus beriman dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini. Jangan kita beriman lafadznya, tetapi apa? Kemudian kita memahami ayat Al-Qur'an dengan akal kita sendiri. Bisa difahami? Jelas di sini? Iya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Man fasara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seseorang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, maka hendaknya dia apa? Mengambil tempat duduk di dalam neraka. Iya. Jadi saya menyinggung tidak semua orang yang mendatangkan ayat Al-Qur'an pasti benar pendalilannya. Iya. Di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada muncul kelompok Al-Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib berkhutbah, sedang khutbah Jumat. Ini sedang khutbah Jumat. Ya. Ada seorang Khawarij berkata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Kata siapa? Khawarij ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ucapan kamu benar, tapi kamu inginkan dengannya apa? Kebatilan. Memang betul tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tetapi bukan seperti yang kamu fahami. Bisa difahami ya? Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu untuk memberikan nasihat kepada orang-orang Khawarij. Iya.
Mereka mengatakan wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Mereka gunakan ayat Al-Qur'an untuk apa? Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka gunakan ayat Al-Qur'an yang kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Bisa difahami? Oleh karena itu ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka dengan pakaian yang indah, beliau menaiki kuda. Beliau katakan kepada orang-orang Khawarij, pertama yang kali beliau ucapkan, jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mendapatkan satupun sahabat Nabi bersama kalian. Bisa difahami? Ya, aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan satupun sahabat Nabi bersama kalian. Maksudnya apa? Gak ada satupun sahabat Nabi yang memahami ayat Al-Quran seperti yang kalian fahami. Faham di sini? Gak ada para sahabat Nabi mengatakan wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau sadai tidak berhukum dengan Allah langsung kafir, murtad dari agama, boleh diperangi. Gak ada sahabat memahami ayat seperti yang kalian pahami. Bisa difahami? Ya, sehingga semua pergerakan-pergerakan yang ada dari kelompok-kelompok Khawarij, maka kita akan mendapatkan tidak ada satupun ulama di kalangan mereka. Nggak ada. Siapa ulamanya? ISIS. Siapa ulama di belakang ISIS? Nggak ada. Iya. Sementara banyaknya ulama di zaman ini, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Suhaimi, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Abdul Razzaq, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa masyayikhuna fil Yaman. Nggak ada satupun yang bersama orang-orang mereka. Bisa difahami ya? Jadi maksud Abdullah bin Abbas, beliau ingin mengatakan gak ada satupun dari sahabat Nabi yang memahami ayat Al-Quran seperti yang kalian fahami. Kemudian baru Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kapan seseorang dikatakan kafir? Ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini akan ada pembahasannya kita dalam kitab apa? Dalam kitab kita ini. Cuma saya ingin mengisyaratkan saja. Jelas ya? Dan juga disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan ya, orang-orang Syiah mereka menggunakan ayat Al-Baqarah ayat ke-67 ketika Allah Subhanahu wa taala berkata wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Siapa maksudnya sapi di sini? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau untuk baca tafsirnya Syiah, ya, semua sapi yang disuruh sembelih di dalam Al-Qur'anul Karim itu ditafsirkan oleh mereka apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami? Tidak semua seseorang berdalilkan dengan Al-Qur'an dia menjadi apa? Dia benar. Faham ya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, ya, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Oh, maksud dari ayat ini adalah kita khurut 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Jadi 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam 1 tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. Ya, karena perhitungannya mereka sepertiga hidup kita harus untuk apa? Harus untuk Allah. Jadi 2/3 untuk siapa hidup kamu? Bukankah Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Semua hidup kita untuk Allah, bukan sepertiga saja untuk Allah. Seluruhnya untuk Allah. Nah kalau sepertiga untuk Allah, 2/3 untuk siapa? Hah? Untuk siapa hidup kamu 2/3-nya? Faham di sini? Dan tidak ada satupun kalangan para ulama kita yang menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu maksudnya khurut 3 hari, khurut 40 hari dan khurut 4 bulan. Mana? Sebutkan ucapan Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ada enggak? Enggak ada. Tapi sesuatu yang sudah jelas agama, itu bagian dari agama. Masalah kurban, pasti kita dapatkan ucapan Syafi'i, ucapan Malik, ucapan Abu Hanifah, ucapan Imam Ahmad, pasti kita dapatkan. Ya enggak? Masalah apa lagi? Masalah i'tikaf, pasti kita akan dapatkan Imam Syafi'i membahas, kita akan dapatkan Imam Malik membahas, kita dapatkan Imam Bukhari membahas. Tapi kenapa khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan enggak pernah kita dapatkan dari kita para
ulama kita. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak semua orang-orang mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran itu apa? Benar. Tetapi harus kita ketahui apakah ayat ini difahami oleh para sahabat Nabi SAW demikian atau tidak. Bisa difahami? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran tadi kita tidak perlu untuk mengetahui ayatnya sahih atau tidak sahih. Selama dia adalah mushaf maka adalah ayat Al-Quran. Maka dalam hadis Nabi SAW maka apa? Dalam hadis Nabi SAW yang pertama yang harus kita ketahui, hadis tersebut sahih atau tidak sahih. Ya, hadis tersebut sahih ataukah tidak sahih. Ada yang tahu apa syaratnya hadis sahih? Nah, tunjuk tangan yang tahu. Ustaz Farhan pernah membahas kitab Baikunia kan? Pernah bahas kitab hadis ya? Nah, apa syarat hadis sahih? Nah, merujuk dulu kita sedikit. Kapan sebuah hadis dikatakan sebagai hadis sahih? Nah, tunjuk tangan. Kalau nggak tunjuk tangan nggak saya tunjuk. Indah. Sanadnya terdapat rawi-rawi yang terpercaya. Terus? Antara rawi dan rawi harus bertemu. Antara rawi dengan rawi harus bertemu. Nah, terus? Udah. Tapi mudahnya begini, untuk ingat. Hadis sahih di dalamnya ada dua syarat. Syaratul mutsbitah wa syaratul manfiyah. Sebuah hadis dikatakan sebagai hadis sahih apabila terkumpul padanya dua syarat. Syarat yang ditetapkan dan syarat yang dinafikan. Adapun syarat yang ditetapkan al-mutsbitah adalah apa? Ittisalus sanad. Ittisalus as-sanad. Sanadnya itu bersambung. Si fulan mendengar dari si fulan. Baik. Kemudian ayakuna adalah rawinya itu memiliki apa? Al-adalah. Memiliki agama yang bagus. Dan yang ketiga apa? Rawinya itu harus apa? Dhabtan. Apakah dhabtul kitabah ataukah dhabat al-lifz? Apakah dia menghafal hadis tersebut dengan hafalannya, atau kalau dia tidak hafal dia punya kitab yang dia tulis dari gurunya dan kitabnya itu terjaga. Faham di sini? Ini syarat yang apa? Al-mutsbitah. Dan syarat yang kedua al-manfiyah. La yakunu syadzan wala mu'allalan. Tidak dikatakan hadis tersebut syadz dan juga tidak dikatakan apa? Al-mu'al. Ini memang murajaah saja. Wa ila insyaallah ya, suatu saat kita akan rinci satu persatu dari apa yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, pertama hadis tersebut harus sahih. Iya. Setelah hadis tersebut sahih, maka kita harus memahami apakah hadis tersebut sesuai penempatannya atau tidak. Bisa difahami? Karena tidak semua orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Misalnya di dalam mazhab Al-Zahiri, ketika mereka mengatakan bahwasannya tidak ada satupun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan untuk buang air besar di air yang tidak mengalir. Enggak ada. Jadi boleh, enggak ada masalah. Yang datang larangan kepada kita cuman kencing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabuluna ahadukum fi ma'i daim alladzi la yajri thumma yaqtasilu fi. Jangan kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian kalian mandi di situ. Dilarang oleh Nabi apa? Kita kencing di air yang tidak mengalir. Nah, orang-orang Al-Zahiri mereka mengatakan hadis ini tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buang air besar. Kalau buang air besar nggak ada masalah. Yang terlarang itu apa? Kencing yang nggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya orang kencing dalam aqua kemudian disiram di air yang nggak mengalir? Nggak ada masalah, karena dia nggak kencing di situ, dia cuma siram air kencing. Ini mazhabnya siapa? Al-Zahiri. Nah, apakah demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan? Rasulullah tidak menginginkan demikian. Rasulullah menginginkan ya, ketika najisnya ada najis yang ringan dibandingkan dengan air besar, yang ringan saja tidak boleh, maka apa? Yang lebih besar maka lebih tidak boleh. Bisa difahami? Ya. Nah, begitu juga
kaidah disebutkan oleh para ulama, al-hukmu yaduru bil ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada sebabnya. Kapan ada sebab, di situ ada hukum, dan kapan tidak ada sebab, di situ tidak ada hukum. Nah, sebab Rasulullah SAW melarang kita untuk kencing di air yang tidak mengalir supaya apa? Tidak ternajisi air tersebut. Nah, kalau seandainya kita tuang kencing yang kita simpan di dalam botol, kita tuang, ternajisi tidak air tersebut. Kalau ternajisi, masuk dalam hadis ini. Bisa difahami? Kalau ternajisi masuk dalam hadis ini. Paham ya? Sehingga seseorang ketika dia membawa sebuah hadis dari Nabi SAW, juga dia harus memahami yang hadis tersebut dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bisa difahami di sini. Baik. Kemudian yang kedua, yang perlu untuk ketahui, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, at-tafsir ala arba'ati awjuh. Iya. Seseorang menafsirkan Al-Quranul Karim, kata Abdullah bin Abbas, itu dengan 4 sisi. Berapa sisi? 4 sisi. Yang pertama, ya, kata Abdullah bin Abbas, wajhun ya'rifu al-arab min kalamiha. Ya, sisi di dalam Al-Quranul Karim, ayat tersebut bisa difahami oleh orang-orang Arab dari apa? Dari bahasa yang mereka ucapkan. Paham ya? Nah, kita yang bukan orang Arab, ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita juga akan bisa memahami ada di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang itu bisa difahami dengan apa? Sekedar dengan kita bisa paham bahasa Arab. Misalnya Allah katakan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Faham nggak kira-kira? Faham ya? Dari mana kita faham? Dari bahasa Arab. Faham di sini? Baik. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang itu difahami dengan apa? Ya, tidak boleh seorang pun jahil padanya. Tidak boleh seseorang jahil padanya. Misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasannya Allah itu satu. Boleh nggak kita jahil dalam masalah ini? Oh, saya nggak boleh dulu mengatakan Allah itu satu, harus paham dulu 13 ilmu baru saya bisa paham. Kalau enggak, saya nggak bisa memahami apa itu Al-Quran. Jadi kalau Allah, kamu nggak yakin Allah satu, tunggu 13 ilmu dulu, bahaya nanti kalau kita paham Al-Quran tanpa ilmu yang 13. Nah, terus bagaimana kamu bisa beriman sama Allah? Qul huwallahu ahad, masa nggak paham qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwasannya Allah itu esa, Allah itu satu. Perlu nggak ilmu 13 untuk memahami Allah itu satu? Nggak perlu. La taqrabuz zina, oh jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan, harus ada 13 ilmu baru kita paham la taqrabuz zina. Bisa difahami ya? Ini hakikatnya syarat yang mereka syaratkan itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Utsman. Ini hakikatnya adalah syarat yang ma'dum, yang hakikatnya mereka ingin menjauhkan manusia dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Ya, hakikatnya mereka ingin menjauhkan manusia dari Al-Quranul Karim, dan kemudian manusia dipaksa untuk mengambil pendapatnya. Iya, dalam banyak majelis saya sampaikan, dan ini harus saya sampaikan. Bagaimana orang-orang yang ingin menjauhi manusia dari Al-Quran, menjauhi manusia dari hadis? Iya, mereka mengatakan dalam ceramah-ceramah mereka membuat lelucon, membuat manusia itu tertawa. Ya, kita yang belajar nahu, tayo yang belajar nahu ya. Nanti kalau datang malaikat bertanya kepada kita, man rabbuk? Apakah hai malaikat, man rabbuk? Sopo irob man rabbuk? Apa irob man rabbuk? Malaikat bingung. Apa ini Rob-man Robbuk? Naik dia ke langit sama Allah, tanya sama Allah, ya Allah, ini hambamu tanya sama saya, man Robbuk ini apa irobnya? Kakek baik kata yang lain. Ya, jangan kamu tanya lagi. Tertawa manusia. Bisa difahami ya ikhwah? Nah, kita disuruh tinggalkan Al-Quran, kita suruh tinggalkan hadis, kemudian kita dipaksa untuk mengambil ucapan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Mereka itu orang-orang Wahabi, mereka rajin ke masjid karena memang syaitan itu sudah sama-sama mereka terus. Kita itu sulit ke masjid karena syaitan itu selalu melawan kita, dilawan terus sama syaitan. Mereka tuh syaitan udah jadi kawan mereka, mereka kemana saja enak mereka. Ke masjid bisa, baca Quran gampang, semua gampang. Syaitan itu sudah sama mereka. Ya, tapi sama kita ini syaitan melawan terus, makanya berat untuk ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ya, beginilah mereka maksa orang untuk mengambil pendapatnya, dan kemudian mereka tanpa sadar menjauhi manusia dari apa? Al-Quranul Karim dan sunnatin Nabi SAW. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas,
ada di antara ayat Al-Quran yang memang kita tidak mengetahuinya kecuali siapa? Ulama. Iya, maka ini bukan hak kita. Perlu kita baca tafsir para ulama, perlu kita baca tafsir Ibnu Katsir, butuh kita baca tafsir At-Tabari, butuh kita tafsir Al-Baghawi. Ya, ketika ada ayat-ayat yang itu bukan hak kita, jangan kita berkomentar. Bisa difahami? Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanya dalam sebuah ayat. Kemudian beliau tidak tahu. Kata beliau, kalau seandainya aku menjawab apa yang aku tidak tahu, maka di langit mana yang akan aku berpijak, dan di bumi mana yang akan aku di langit mana yang aku berteduh, dan di bumi mana yang aku berpijak. Bisa difahami di sini ya. Dan kemudian ada di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui kecuali oleh siapa? Allah. Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Enggak perlu untuk dibahas apa makna ayat ini. Faham di sini? Karena ada di antara ayat, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah. Mafhum di sini? Jelas ya? Nah, ketika itu makomnya adalah makomnya kita sebagai penuntut ilmu, bisa memahami ayat la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Ya sudah, kita jangan dekati zina. Apa saja yang mengarah kepada zina kita jauhi. Bisa difahami ya? Nah, ada di antara ayat-ayat yang memang kita tidak faham. Salah satu quru, ya perempuan yang diceraikan itu harus menunggu sampai 3 masa quru. Nah, apa ini quru? Perlu pembahasan para ulama. Oh, quru di sini adalah haid, maka begini dan begini. Faham di sini? Jelas ya? Baik. Sehingga kita akan berjalan di atas jalan tengah. Berjalan di atas jalan tengah. Tidak sebagaimana jalan sebagian orang, mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Sudah baca Al-Quran, langsung terjemahkan, tafsirkan. Makanya banyak ayat Quran ditafsirkan kemana? Ke politik. Ini jalan yang salah. Atau seperti yang tadi, Al-Quran itu sangat sakral, Al-Quran itu sangat suci, sehingga hati-hati pegang Quran, bisa sesat kamu pegang Quran. Jauh-jauhi Al-Quran, bahaya pegang Quran. Faham ya? Nah, kita berjalan di atas jalan tengah. Apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ada di antara ayat Quran yang bisa difahami dengan bahasa Arab, ada di antara ayat Quran yang tidak bisa, yang itu tidak boleh orang jahil badannya, ada di antara ayat Quran yang itu difahami oleh para ulama, bukan kita, urusan kita berarti. Ada di antara ayat Quran yang mengetahui hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara Al-Quran dan Sunnah, mana yang lebih kuat, Al-Quran dengan Sunnah? Al-Quran lebih kuat. Mana yang lebih kuat, Al-Quran atau Sunnah? Hah? Hati-hati antum. Kalau antum katakan Al-Quran itu lebih kuat, wah ini bahaya. Ya, dari sisi hujjiyah, dari sisi hujjah, Al-Quran dan Sunnah itu tidak beda. Dari sisi apa? Hujjah ya. Dari sisi hujjah, Al-Quran dan Sunnah itu tidak beda. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, utitul Quran wa mithluhu, didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Hadis. Nah, kitab hadis, antum tahu kitab hadis berapa besar tebalnya? Kalau Quran kan mungkin setengah kitab ini kan, Quran kan. Nah, kalau hadis berapa lembar, berapa kitab, berjilid-jilid. Sehingga maksud Nabi SAW bukan jilidnya, tetapi apa? Al-hujjiyahnya. Dari sisi pendalilannya, utitul Quran wa mithluhu ma. Iya, didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Sehingga seseorang tidak boleh mengatakan, oh ini Al-Quran, ini hadis, berarti Al-Quran harus lebih dikedepankan daripada hadis. Tidak boleh. Ini bukan akidahnya Ahlussunnah. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berucap sesuatu dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bisa difahami ya? Sehingga caranya ya, ketika seakan-akan terjadi perselisihan di antara Al-Quran dengan Sunnah, maka jangan kita katakan Al-Quran lebih dikedepankan daripada Sunnah, tetapi dijamak. Dia apa? Dijamak, dikumpulkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, kalau seandainya ada di antara ayat dengan ayat Quran saling bertentangan, atau hadis dengan hadis, atau ayat dengan hadis yang sahih, maka datangkan kepadaku, aku akan menjamaknya. Maksudnya lah ini dan ini. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi dalam ahlu sunnah, mereka meyakini kedudukan Al-Quran dengan sunnah itu apa? Sama. Cuman yang membedakannya, Al-Quran adalah kalamnya Allah, adapun sunnah kalamnya siapa? Lafadznya apa?
Rasulullah, Al-Quran seseorang nggak boleh membaca Al-Quran dengan maknanya, nggak boleh, karena Al-Quran itu yata'abad bilafzihi. Al-Quran itu diibadahi dengan lafadznya. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bisa difahami? Sehingga seseorang nggak boleh mengganti huruf fa diganti huruf fa diganti thumma, nggak boleh. Harus dengan lafadznya. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan, di antara bentuk orang-orang mengubah daripada lafadz Al-Quran, menulis Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Ini bentuk daripada ta'wil. Ya, misalnya kul huwallahu ahad, antum tulis kaf u l a h d. Ini namanya ta'wil yang muharram, tidak dibolehkan. Karena apa? Karena Al-Quran itu diibadahi dengan lafadznya. Ketika Anda melafadzkan Al-Quran dengan huruf Latin, berarti Anda telah mentakwil Al-Quran. Bisa difahami? Ini salah. Saya melihat sebagian ikhwah menulis Al-Quran dengan apa? Dengan bahasa Indonesia. Ini nggak dibolehkan. Yang dibolehkan menafsirkan. Kita tafsirkan dengan bahasa kita. Kita artikan dengan bahasa kita. Tetapi menulis Al-Quran dengan bahasa Latin ini tidak dibolehkan. Bisa difahami? Karena Al-Quran itu diibadahi dengan lafaz. Mafhum di sini? Faham ya? Al-Quran diibadahi dengan lafaz, dan kita mengambil pahala dengan membaca Al-Quran per huruf. Sehingga tidak boleh seseorang, ya kayaknya Allah mengatakan begini. Ada kalimat-kalimat yang diubah, nggak boleh. Adapun hadis Nabi SAW dibolehkan seseorang meriwayatkan secara makna. Walaupun lafadznya tidak sama persis, tetapi tidak merusak daripada maknanya, maka dibolehkan dan dibenarkan. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Ini yang membedakan di antara Quran dengan hadis. Adapun dari sisi hujjiyah, Al-Quran dan hadis itu sama. Iya, dan tidak mungkin seseorang itu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis dan memakai Al-Quran saja. Itu sesuatu yang mustahil dan tidak akan mungkin. Oleh karena itu orang-orang Quraniyun, teman-teman Quraniyun, ya orang-orang Quraniyun yang mereka hanya beriman kepada Al-Quran saja, ya, ketika kita tanya sama mereka, apa dalilnya kamu sholat subuh 2 rakaat? Apa dalilnya salat asar 4 rakaat? Apa dalilnya salat isya 4 rakaat? Karena nggak disebutkan dalam Al-Quran. Oh, salat zuhur maghrib 3 rakaat, nggak ada kan? Disebutkan salat maghrib, salat isya, salat subuh di dalam hadis. Kata mereka ada ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa ayatnya? Apa ayatnya? Tentang salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat isya 4 rakaat. Apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Nah 2 ini maksudnya salat subuh, 3 maksudnya salat maghrib, 4 maksudnya salat isya dan salat asar. Ini orang-orang apa? Quraniyun yang nggak mau percaya dengan hadis, ya, dan otomatis mau nggak mau dia harus salat. Kalau nggak salat ya jelas bukan Islam. Nah akhirnya apa? Al-Quran itu dijadikan sebagai dalil yang itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berbicara tentang wanita dibawa kemana? Salat, kan capek kan? Maksa diri. Maksa diri. Iya, jadi banyak beraneka ragam orang berdalilkan dengan Al-Quran dan itu bukan pada tempatnya. Makanya penting untuk saya jelaskan di sini. Jelas ya? Baik. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita bahas tentang makna at-tashbih, at-ta'wil dan at-tamtsil. Sabar ya. Qadarullah mic-nya kurang. Nah, baik, kita bahas. At-ta'wil itu secara istilah diitlakan kepada 3 perkara. At-ta'wil secara istilah itu diitlakan kepada 3 perkara. Yang pertama, at-tafsir. At-ta'wil terkadang diinginkan apa? At-tafsir. Ya huwal kalam alladhi yufassiru bil lafadz hatta yufham ma'nahu. Yaitu ya ucapan yang ditafsirkan ya dengan lafadz sampai dia bisa memahami maknanya apa. Itu namanya apa? At-tafsir. Ya, oleh karena itu Al-Imam Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau sering menyebutkan hadza ta'wiluh. Ini ta'wil dari Al-Qur'an ini. Maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Tafsirnya. Ini mana baik atau mana jelek? Mana baik. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Apa doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma
faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Abdullah bin Abbas agama ini dan ajarkan kepada dia apa? Ta'wil. Apa maksudnya ta'wil? Tafsir. Paham di sini? Jadi ada kalimat ta'wil diinginkan terkadang apa? At-tafsir. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kalimat ta'wil itu al-haqiqah allati yasiru ilaiha syai'. Ya, hakikat yang dia itu ya menjadi sesuatu. Maka dia ada dua perkara. Dengan contoh dia akan lebih jelas. Yang pertama, wa wuqul mukhbir bihi fi waqtil khas. Mithalu qaul Yusuf alaihissalam, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, yaitu sesuatu yang terjadi dari orang yang mengkhabarkan apa yang telah dia lihat sebelumnya. Paham di sini? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau melihat dalam mimpinya. Apa beliau melihat dalam mimpi? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, wasyamsu wal qamar. Itu sujud kepada siapa? Nabi Yusuf. Ya, aku melihat bulan dan bintang dan matahari sujud kepadaku. Iya. Kemudian setelahnya Nabi Yusuf berkata di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat ke-100, beliau berkata, hadza ta'wilu ru'yaya. Ini merupakan ta'wilnya. Maksudnya apa? Ini adalah kejadian yang dulu saya lihat dalam mimpi saya. Nah, ini kejadiannya sekarang. Ibu dan bapaknya dan saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Bisa difahami? Itu terkadang makna at-ta'wil. Taib. Dan juga terkadang makna daripada ta'wil ta'wilul amr. Ya, ta'wil al-amr. Ya, misalnya ucapan Aisyah radhiyallahu taala anhu, yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an. Maksudnya apa? Rasulullah beliau melakukan seluruh apa yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini mana baik atau mana jelek? Mana baik atau mana jelek? Mana yang baik? Kemudian di antara makna ta'wil, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sarful lafaz an ma'nahu rajih ila makna marjuh. Seseorang memalingkan lafaz Al-Qur'an atau lafaz hadis dari makna yang benar kepada makna yang salah. Ya, seseorang memalingkan lafaz Al-Qur'an ataukah lafaz As-Sunnah dari makna yang benar kepada makna yang salah. Dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, idza in kana dzalika sarfu yadullu alai dalilun sahih aw qarinuhu lafdhiyah sahihah fa inna ma yusamma tafsir. Nah, kalau seandainya dia memalingkan makna kepada makna yang sahih dengan dalil yang sahih yang mendukung dan ada qarinah-qarinah yang sahih, maka itu disebut sebagai apa? Tafsir. Tapi kalau seandainya yang kedua, dia memalingkan maknanya kepada makna yang itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak ada dalilnya dari As-Sunnah, maka itu merupakan sebagai ta'wil yang batil atau disebut sebagai apa? At-tahrif. Iya. Misalnya dia mentakwil makna tangan dengan apa? Kekuasaan. Faham di sini? Nah, mana dalilnya tangan itu adalah kekuasaan? Ada nggak dalilnya? Nah, kalau seandainya kamu tidak mendapatkan dalil tangan itu adalah artinya kekuasaan dari Al-Quran ataukah dari hadis Nabi SAW, maka kamu telah mentakwil dengan takwil yang batil. Bisa difahami? Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ya, orang-orang Syiah mereka menafsirkan Al-Baqar yang diperintahkan untuk disembelih adalah siapa? Aisyah. Nah, dari mana Baqar lari ke Aisyah? Nyambung atau tidak? Ada nggak dalil lafadznya sekarang? Baqar, apakah Baqar itu artinya Aisyah? Secara lafadz tidak ada. Dan juga secara makna, apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah maksud dari Baqar di sini Aisyah? Tidak ada. Maka mereka telah mentakwil dengan takwil yang batil. Bisa difahami? Jelas ya? Baik. Kemudian selanjutnya, at-tamthil. Apa itu tamthil? At-tamthil fawal i'tiqad anna sifatul khaliq mithal sifatil makhluqin. At-tamthil adalah keyakinan seseorang bahwasanya sifat-sifat Allah itu sama persis seperti sifat-sifat makhluknya. Ini namanya apa? Tamthil. Saya ulangi, at-tamthil adalah seseorang meyakini bahwasanya sifatnya Allah itu sama persis seperti sifat-sifat makhluknya, dan ini dibagi menjadi dua.
Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tamtsil makhluk bil khaliq, memisalkan makhluk dengan Allah. Ya, siapa misalnya? Keyakinan seperti ini. Mereka memisalkan makhluk dengan Allah. Siapa yang memisalkan makhluk dengan Allah? Makhluk dia misalkan seperti Allah. Siapa? Orang-orang Nasara. Mereka menjadikan Isa sebagai apa? Ya Allah itu punya anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Berarti dia menyamakan apa? Allah dengan makhluk. Jadi makhluk itu disamakan dengan Allah. Kemudian ayakuna dzalik taib. Kemudian yang kedua, tamtsilul khaliq bil makhluk, yaitu mereka menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini perlakuan orang-orang musyrikin. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang agung. Apa sifat-sifat yang agung dimiliki oleh Allah? Allah lah yang mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian dia menjadikan sifat yang khusus pada Allah ini diberikan kepada makhluk. Dia berdoa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Jelas ya? Ini tamtsil. Kemudian yang ketiga, ya, at-tahrif. Apa itu tahrif? At-tahrif ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa imalatu syai'an haqiqatihi wa wajhi wa sawabihi. Adapun istilahnya saya baca, jangan bahasanya. Fa sarful kalam an dhahirihi al-mutabadir minhu ila ma'na akhar la yadullu alai siyaq. At-ta'wil, at-tahrif adalah memalingkan ucapan dari zahirnya yang ada pada benak seseorang kepada makna yang lainnya yang itu tidak ada siyak menunjukkan demikian. Siyak itu kalimat tersebut tidak menunjukkan demikian. Tapi saya ulangi kembali. At-tahrif adalah seseorang memalingkan ucapan dari zahir yang itu difahami dari siyaknya, dari lafadznya kepada makna yang tidak ada pada siyak itu sendiri, tidak ada pada lafadz itu sendiri. Dan tahrif itu dibagi menjadi dua. Tahrif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tahriful lafzi, tahrif lafadznya diubah. Dan ini dibagi menjadi tiga. Ya, tahrif lafzi itu ada tiga jenis. Habis ini kita cukupkan. Ya, adapun tafwid dan lainnya akan saya jelaskan besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, tahriful lafadz itu dibagi ada tiga bentuk. Yang pertama tahriful syakl, yang diubah harokatnya. Apa yang dirubah? Harokat dari nas itu sendiri. Misalnya Allah berkata dalam surat An-Nisa ayat ke-164. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan baik-baik. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Allah lafdzul jalalah, Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Musa maf'ulun bih wa kallamallahu Musa. Musa maf'ulun bih. Naam. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathah al-muqaddarah, mana min dzuriha at-ta'adzur. Berarti siapa yang berbicara di sini? Siapa yang berbicara? Wa kalamallahu Musa taklima. Fa'il, subjeknya ada siapa? Allah. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Allah berbicara kepada Musa. Nah, kata menurut mereka, enggak mungkin Allah berbicara. Kalau Allah berbicara, berarti Allah punya gigi, berarti Allah punya pipi, berarti Allah punya lidah. Allah sama dengan kita. Kalau Allah berbicara, itu bukan Allah yang berbicara, tetapi wa kallamallaha Musa. Allahnya itu sebagai yang diajak bicara oleh Musa, bukan Musanya yang diajak bicara oleh Allah. Karena nggak masuk akal kalau Allah berbicara. Jadi yang dirubah apa? Harokatnya. Kalau dia katakan, oh ayat Quran ini nggak benar, tahu dia sesat. Ini pura-pura. Jadi akhirnya apa? Cari jalan yang lainnya. Oh, harokatnya itu sebenarnya bukan wa kalamallahu, tapi wa kalamallaha. Yang diajak berbicara itu Allah, bukan Allah yang berbicara. Ini namanya apa? Tahrif al-lafadz, dengan diubah apa? Syakalnya, harokatnya. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ada tahrif dengan ditambah huruf. Ya, ada tahrif dengan ditambah apa? Ditambah huruf. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa hurufnya apa saja? Alif, sin, ta dan apa? Waw.
istiwa. Artinya apa? Al-ulu, tinggi. Kemudian mereka katakan istiwa di sini maksudnya adalah istaula. Ditambah huruf atau tidak? Ditambah huruf apa? Huruf lam. Istiwa berubah menjadi apa? Istaula. Ditambah satu huruf lam. Istaula artinya apa? Menguasai. Paham di sini? Ini namanya tahrif al-lafzi bi ziyadati al-huruf. Paham di sini? Kemudian ada tahrif yang ketiga, ya, dia tahriful lafaz dengan ditambah kalimat. Dengan ditambah apa? Kalimat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa jaa'a rabbuka," dan Rabbmu itu datang saffan saffa. Ya, sebelum ayat sebelumnya, "Wa jaa'a rabbuka wal malaikatu saffa saffa." Allah itu datang dan malaikat datang bersaf-saf. Nah, kalau Allah datang, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Ya, datang berarti sama dengan makhluknya. Berarti bukan zatnya Allah yang datang. Wajah amru rabbik, yang datang itu adalah perintahnya Allah, bukan Allah. Ditambah apa? Ditambah di sini kalimat, ditambah amru. Yang datang itu bukan Allah, tapi perkaranya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah. Bisa difahami? 6. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua tahrifu al-ma'nawi, atau contoh yang lainnya tahrif yang ditambah huruf. Semisal hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Itu kata mereka yang turun itu bukan zatnya Allah, tapi yang turun apa? Perintahnya Allah. Nanti akan kita bahas karena konsekuensinya di situ Islam mengajarkan kesyirikan. Ya, konsekuensi yang mengatakan yang turun adalah perintahnya Allah, itu ada konsekuensi apa? Kesyirikan di dalamnya. Mafhum di sini? Nah, kemudian yang terakhir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tariful ma'nawi, yang diubah adalah maknanya. Ya, yang diubah adalah maknanya. Ya. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terbentang. Kata mereka, tangan di sini itu artinya adalah nikmat atau kekuasaan, bukan artinya tangan. Jadi yang ditahrif di sini apa? Maknanya. Tangan diubah menjadi makna yang lainnya, yaitu nikmat. Bisa difahami? Dan dengan ayat inilah kita akan membantah orang-orang yang menolak tangannya Allah. Bisa difahami? Antum coba lihat ayat ini, coba yang punya Quran. Ayat berapa ini? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini membantah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka berkata yadullah maghlulah, tangannya Allah itu terbelenggu, terikat, enggak bisa memberikan rezeki. Allah bantah bal yadahu, bahkan kedua tangannya Allah itu terbuka. Paham ya? Jadi orang Yahudi mereka menetapkan tangan bagi Allah, tetapi tangannya Allah itu sifatnya apa? Terikat menurut keyakinan mereka. Paham di sini? Dan Allah enggak mengatakan, Yahudi, Allah enggak punya tangan. Allah enggak mengatakan demikian. Tapi yang Allah bantah apa? Allah punya tangan, tapi tangannya Allah itu apa? Terbuka. Bagaimana terbukanya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tangannya Allah? Maksud saya, bagaimana tangannya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Tangan adalah tangan. Yang jelas tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, inilah akan kita bahas nanti dalam kitab kita. Bisa difahami di sini? Taib. Dan qadarullah masyafal, ini mic-nya agak kurang, saya agak lelah berbicara. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang yang belum kita bahas, tamsil sudah ya. At-ta'til dengan apa? At-tafwid. Ya, at-ta'til dengan at-tafwid. Yang jelas antum murajaah apa yang saya jelaskan hari ini, karena ini merupakan inti dari pelajaran kita. Dan nanti setelah kita membahas per bab-bab dari sifat-sifat Allah, kita sudah punya kaidah. Wallahu taala alam bisawab. Ilmu indallah tabaraka wa taala.